Jadi kelihatan nggak tuh TVRI Kalbar, teknologi yang digunakannya untuk bersiaran sebelum sekarang ini dulu namanya adalah dengan menggunakan pemancar atau transmisi analog. Kemudian pada 2022 itu ada analog switch off, jadi beralih ke digital. Jadi sekarang cara penyiaran, sistem penyiaran yang diarahkan atau diperintahkan oleh pemerintah itu adalah secara digital. Nah, di sini teknologi digital ini adalah dalam suatu pemancar itu bisa memancarkan beberapa saluran televisi. Tidak seperti zaman yang analog, satu pemancar, satu siaran televisi. Nah, jadi kalau ditanya teknologinya itu adalah teknologi digital. Ya, itu poin satu ya. Kemudian untuk perkembangan apa tadi? Perkembangan teknologi yang digunakan tadi. Nah, perkembangannya saat ini kita sudah untuk khusus TVRI, kita bicara TVRI ya. Khusus TVRI untuk Kalimantan Barat ini kita sudah memiliki 9 transmisi yang secara digital ini, di mana yang dulunya analog switch off itu kan kita off kan, tapi sekarang kita sudah dapat membangun lagi yang digital. Ada beberapa daerah mulai dari Sambas, Singkawang, kemudian Sintang, Balai Karangan, Ketapang, Bengkayang, Kecamatan Sanggau Ledo, serta satu lagi Sanggau, dan Dangabadau Melawi juga sedang diinstal. Nah, itu perkembangannya. Oke. Terus ketiga, ya. Jadi sekarang perkembangan apa lagi yang tadi selain perkembangan siaran itu kan? Dengan adanya transmisi digital yang ada di setiap kabupaten kota itu, otomatis jangkauan siaran dari TVRI Kalbar itu kan bisa mencakup kemana-mana. Nah, selain dengan transmisi itu, kalian juga tidak hanya menontonnya di terestrial seperti ya ini namanya terestrial ya, tapi bisa dari parabola kalau memang tidak punya TV digital ataupun tidak ada transmisi seperti Sekadau dan Putus Sibau saat ini belum ada. Kalian bisa lihat di Android, bisa lihat di smartphone ataupun di HP. Jadi ada di YouTube, TVRI Kalbar YouTube, live streaming, TVRI Kalbar IG, Facebook, Twitter, ada semuanya. Artinya TVRI juga udah di medsos. Itu bagian dari perkembangan siarannya. Cukup? Oke. Kemudian waktu dan pengaturan waktu siarannya. Oke. Kalau di kami ini kan ada bidang-bidang ya, misalnya TVRI ini ada tadi yang kalian datang itu TU, tata usaha, dan ada bidang keuangan, bidang program, berita, teknik studio, teknik pemancar, bagian umum, bagian TU, dan konten media baru. Nah, untuk yang mengatur pola ini atau waktu siar itu namanya kita bikin pola acara. Jadi di situ ditentukanlah mulai jam untuk kita jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kalau tidak ada acara live. Tetapi jika terjadi acara live, kita bisa seperti debat yang saat ini sedang berlangsung di malam ini Kayong, tadi malam di Ketapang. Itu TVRI semua yang gitu, yang meng-create-nya. Nah, itu kita mulai dari jam 19.00 atau jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah, otomatis pola acara itu berubah karena yang tadinya hanya jam 10 sampai jam 6 sore lanjut sampai jam 10 malam. Nah, itu untuk event tertentu. Jadi itu ada kalender eventnya. Nah, yang mengatur itu kita semua, program berita dengan tim-tim lainnya juga disetujui, tanda tangan tuh semua tuh. Nah, itulah namanya mengatur waktu siaran supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak beraturan nanti tiba-tiba aja acara ini enggak, dan tidak terpola. Acara kami ada yang live, ada juga yang rekaman. Ya, seperti ini mungkin hanya rekaman ini.
Tapi biasanya yang live tuh jam besok ada Kejati jam 3 sore sampai jam 4. Nah, jam 4 barulah masuk yang namanya KBHI, Kalimantan Barat hari ini, itu berita. Oh, itu pasti maksudnya ke berita yang Ya, nanti baru kita ngomong berita. Berita ya, jam 4 sore. Nah, di pola acara kita jam 10 pagi itu adalah rekaman KBHI yang jam 4 nanti. Jadi jam 4 sampai jam 5 itu kan berita nih. Oh, kamu, siapa namamu? Syahla. Sahlan nggak nonton nih Pak. Oh, nonton aja besok pagi jam 10 ada ulangannya. Oh, kayak Di play lagi di bagi yang tidak nonton tadi. Jadi jam 10 teks sampai jam 11. Masuklah acara yang memang udah kita siapkan apa, mau live, mau rekaman dan lain-lain. Semuanya ada dari Senin sampai Minggu. Itu udah terpola. Kecuali ada kejadian apa istilahnya ya insiden ataupun situasional, waduh SMA 3 terbakar habis misalnya. Kita turunkan tim langsung live dosen. Nah, itu kan tidak ada di pola, kita buatlah namanya breaking news. Jadi dia bisa masuk di jam berapa aja, dia bisa masuk kapan saja dia mau, karena tidak mungkin nunggu habis baru kita beritakan sore, nanti kan jadi live di situ. Berarti kayak bencana-bencana itu. Nah, banjir kan, kamu asal mana? Pontianak. Ada yang dari daerah? Tidak ada. Dari Bandung. Bandung ya. Jadi di Bandung, misalnya tanah longsor apa kemana banjir juga Bandung, itu rekan TVRI sana lah yang bisa live. Kita kan di sini nggak mungkin juga beritanya. Iya. Nah, jadi itu terkait dengan apa tadi, mengatur pola acara waktu siaran ya. Ini udah. Tapi memang kalau ada kejadian-kejadian yang tidak terduga tuh memang langsung. Iya, bisa. Bakaran, banjir, kecelakaan atau apalah ya yang kira-kira penangkapan orang atau penyergapan dan lain, kita bisa di situ. Presiden datang kita live. Cuman itu bukan breaking news. Kalau presiden datang itu kan kita bisa live lama, bisa sampai 1 jam apa tuh. Nah, itu namanya liputan khusus. Kalau yang hanya berapa menit itu breaking news. Boleh itu nanya nih, kalau misalnya kayak berita-berita itu kan ada beberapa jenis, itu timnya dibedain atau sama aja? Misalnya kalau ini buat peliput bencana, ini kalau misalnya ada pejabat gitu. Paham. Jadi khusus di TVRI itu tidak ada ngepost kayak gitu. Itu kalau media tertentu, koran dan lain. Jadi kalau di TVRI ini multitasking semua. VJ, video jurnalis, one man show, turun sendiri gimana. Kalau ada apa di sana langsung aja kau yang liput, langsung aja kau liput. Ya kalau seperti yang adik ini bilang tadi, ada ndak pakai khusus, misalnya khusus dia misalnya masalah kriminal ya, misalnya kamu kriminal aja di sana tuh ada penangkapan. Wah dia lagi di mana, lagi jauh, lagi liput banyak, lalu ndak yang lain ndak bisa kan, ndak multitasking. Kita penerapannya itu. Jadi siapa aja bisa. Bisa. Berita kapan? Berita ditayangkan. Jadi kan saya kasih tahu ya, jam 4 sampai jam 5. Itu berita yang dari 14 kabupaten kota termasuk kota Pontianak itu ada di KBHI Kalimantan Barat hari ini. Di info-info terkini berita aktual yang kejadiannya dari jam 00 tadi malam sampailah jam 3 sore lah gitu ya. Jam 4 kita tayangkan. Tapi kalau ada seperti tadi kebakaran, waktu berita lagi berjalan nih jam 4 nih, kebakaran pasar, masuk breaking news. Masuk live bisa, kita ada fasilitas itu. Jadi dalam berita yang sedang berjalan, yang sudah ada roundernya, tiba-tiba ada masuk di situ, tidak masalah. Kalau durasi habis, berita yang terakhir yang kira-kira bisa ditayangkan besok, katakan. Ya itu sistem kan. Itu tadi berita tayang jam. Boleh nanya ya. Sistem yang kayak buat masukin tiba-tiba itu ada nama sistemnya tuh apa? Ada namanya
Kalau dari lapangan kameramennya tidak ada, pakai HP kan, pakai Zoom. Zoom bisa. Oh. Dia misalnya mau live masuk TVRI, Pak, saya mau masuk TVRI sekarang, Zoom, langsung on kamera di sana, Zoom, kirim ke sini, kita ada alat yang menyambut di sini. Oh. Berarti itu ada orang yang informasi ke sini. Iya, nggak bisa ujuk-ujuk. Mana saya ini masuk nggak sih? Nggak bisa, harus koordinasi ke sini. Oh, iya, Ya, itu harus sistem. koordinasi. Nah, itu secara HP Zoom. Ada sebenarnya alat kita yang lebih canggih namanya Soliton. Itu ada. Soliton itu bisa ke seluruh dunia. Berarti Iya. bisa. Ya, dia lihat satelit ya. Di kamera dengan Soliton disatukan, nanti dia bisa kirim outputnya udah langsung di Jakarta, langsung di Surabaya, di Amerika, di mananya. Yang penting di sana juga sistemnya udah disamakan dulu gitu. Artinya ada koordinasi. Nggak main langsung bilang, udah, nggak bisa. Oh. Kalau TVRI ini Pak cuma di Indonesia atau bisa di negara-negara lain ya? Kalau siaran sudah naik ke satelit dan di satelit di negara itu ada satelit tertangkap satelit yang dimaksud itu bisa di Amerika bisa. Terus kamu kan punya HP, Iya. di mana ada sinyal di situ kamu bisa nonton. Coba. Dan kamu bisa lihat orang Amerika lagi ngapa sekarang di HP, nggak perlu ke Amerika. Itu juga TVRI udah di satelit, udah di HP, udah di YouTube. Kalau namanya YouTube tahu sendiri kan, mendunia. Oke? Jadi bisa banyak orang yang akses. Ya. Apalagi tadi nomor Nomor 5. di mana TVRI bisa mendapatkan informasi terbaru secara cepat. Ya. Ini kaitannya memang dengan berita nih. Karena info, namanya info tercepat pastilah kaitannya dengan pemberitaan. Dia akan diberitakan nih. Misalnya saat ini di London banjir besar, orang lain belum tahu. Ya kan misalnya. Kecuali lah media-media online tuh yang nggak pakai edit, nggak pakai apa langsung kirim, gue sekarang banjir, gambarnya pun nggak karu-karuan gitu-gitu ya kan. Nah kita ada kontributor di sana namanya. Nah kontributor itu tugasnya buat kejadian aktual yang ada di daerahnya itu secepatnya, seakuratnya dengan mudah berupa bentuk naskah dan visualisasi lengkap disampaikan ke redaksi, di pemberitaan itu. Kita yang olah. Kalau mau cepat segera sekarang, kita breaking news. Tapi kalau jam 4 juga enggak apa, ya Pak. Toh TV lain juga ada yang jam 4 beritanya. Ada nggak? Coba kalian lihat. Nggak ada. Ini pun tak pernah lihat TV hari. Iya, pernah ya Pak. Pernah ke? Kita bisa. Tadi Sahla. Nontonnya pakai TV atau pakai apa? Kalau TV digital. iya. Di rumah ya? Bagus kan? Ada berapa TV ini? Hah? Ada dapat berapa siaran TV? Ya, semua main nonton. Sekarang TVRI, kan? ya biasa apa sih? Kok sama keluarga nonton TV itu nonton film. Oh iya. Jadi di TVRI itu karena digital tadi ya. Sekali pancar itu di situ ada TVRI Nasional, TVRI Sport, TVRI News. Bukan news, apa nih? World dunia. Kemudian TVRI Kalbar. Itu untuk kita di Kalbar. Kalau orang yang di Bandung, TVRI Bandung. Untuk orang yang di Surabaya, TVRI Surabaya. Lokalnya lah, ya, lokal. Sesuai nama kotanya. Sesuai dengan daerahnya. Nah, jadi selain TVRI juga ada TV-TV lain yang namanya sistem menyewa. Macam RCTI, YTV, Net TV, Edu TV, Mujahidin TV, SNK TV, apa itu kan ada tuh. Dibacakan di TVRI. Pemancar ini yang tinggi. Ya, kita tadi itu udah kembali lagi berarti ke atas. Nah, tadi kan berita tayang udah oke, info tercepat oke ya. Jadi paham ya, kontributor itu kita ada di mulai dari Sambas, Singkawang, Mempawah, arah Benggayang, arah ke Sanggau Kapuas, sampai ke Balai Karangan tuh Antikong ada. Kemudian di Sintang sampai Sintang ada. Arah ke sana ke Tapang,
Kemudian Pontianak itu ada Kubu Raya dan beberapa orang di Pontianak selain tim redaksi sendiri. Nah, itu untuk kecepatan ya. Kan saya nanya tadi supaya cepat. Nah, itu sebar orang lain-lainnya. Jadi semua buka mata, buka telinga. Tahu kan? Tidak hanya dari kawan-kawan dia, kita kan bisa searching juga di wah sekarang kejadian apa, Pontianak informasi kan. Kita tidak ada salahnya tahu. Mereka kan hanya informasi mentah begitu, tapi kita lengkapi dengan visualisasinya, memberitakan lain, apalagi di TVRI tidak sembarangan. Jadi memberitakan cover besar. Jadi bukan tanpa statement kita opini pribadi dan lain. Harus lengkap data dan ada yang bisa memberikan statement yang benar. Itu Beritanya benar. narasi positif, benar, harus benar. Narasi positif, tidak apa saya destruktif ataupun tidak memprovokasi. Itu sifat. Izin ngomong tentang kayak daerah-daerah itu berarti setiap daerah tuh juga ada tempat kayak studio TVRI kayak di sini gitu juga. Ya bagus kamu tanya itu. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kalau di sana harus ada studio begitu. Kamu aja pun bisa. Misal kamu sekarang lagi di Singkawang nih, di pantai. Pak Eri, saya mau kirim beritanya. Ada lagi di pantai ini ada ikan lucu ke apa ada gitu. Oke, siapa namamu misalkan? Namanya ini Pak. Pak, ini Pak visualnya Pak. Kirim gambar. Caranya pakai HP itu ngambilnya begini ya. Landscape. Ambil 5 detik, 7 detik, pause Pak. Jangan kayak orang ulang tahun. Nanti yang nonton pun gini, nanti kan. Jadi nanti kirim dulu visual, kemudian naskah singkat keterangan. Ini adalah kejadian ini. Begitu aja mereka masukkan karena bukan tim kami, citizen ya, jurnalis citizen, kirim aja pakai WA. Salah, misalnya ada kejadian Pak mau buat tolong masukkan TV Pak. Kirim aja narasi singkat sama visual lengkap. Kita buatkan tahu lah. Langsung buat berita naik jam 4. Berarti di hari itu juga Pak. Ya. Kita ngirim berita hari itu. Ya, bisa. TVRI tercepat. Itu kan tadi kamu ada pertanyaan bagaimana secepat Iya. tercepat jam 4. Cepat. Kamu sekarang lihat jam 4 TV lain lagi apain? Iya, Ada enggak? nggak ada TV lokal. berita. Enggak ada apa-apanya pokoknya. Enggak ada cara, enggak ada apa. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu kan ada ke studio enggak? Cukup seperti tadi yang saya sampaikan. Dan kalau yang merupakan kontributor kami, mereka itu ada namanya sistemnya NAS. NAS itu Network Attached Storage. Jadi penyimpanan di dalam jaringan di langit sana. Di network ya. Penyimpanan di atas. Jadi diinstalkan di laptopnya. Atau kalau ada PC di PC. Nah, di situ dia bisa masuk ke dalam sini. Jadi dia udah ada folder sendiri di sini. Misalnya landak ya, landak. Dia maunya kapan? Sekarang November kan, tanggal 13. Masuk di situ naskah, masuk di situ visual. Nah, di sini kita bisa buka. Ya di PC atau di tempat kawan-kawan semuanya yang ada NAS, tadi sistem NAS. Bisa buka, edit, tarik naskahnya di open, buka, open, tarik, edit, oke, siap-siap. Kemudian ini naskah visualnya dicek sama editor, diedit dibetulkan, siap-siap. Kirimnya juga pakai naskah MCR, nah, di atas namanya MCR, Master Control Room, siap-siap. Dan nanti begitu siaran, penyiaran bacaan masukkan visual. Itu nanti kalau kalian pengen lebih tahu lebih jauh ya, ini kan hanya sebatas pertanyaan begini dulu. Wow. Pak, Nah, Bapak mau nanya Pak, kan Bapak tadi dari kontributor kan, saya salah salfuk song yang biasa lewat di TV itu, yang ada yang gerak tuh Pak. Itu kan tulisan berita tentang itu namanya running text. Oh itu running text. Tapi itu yang nggak berkaitan sama berita yang lagi disiarkan kan? Ya. Ya.
bisa yang berkaitan kalau buatnya yang jam 11, jam 12 setelah naskah mereka masuk. Oh. Nah, ini kan buatnya pagi, saya dari pagi nih. Saya buatnya pagi tadi ini. Jadi ini informasi yang ada di internet, yang di media sosial, yang ada di berita juga. Kita rangkum beberapa jadi tengah teks. Buatnya dari pagi gitu. Iya, misalnya kan TVRI didatangi SMA 3 menanyakan tentang ini. Besok saya buat jam 10 naiknya gitu. Jadi info yang penting-penting aja sih, nggak juga semuanya dimasukkan. Oh, yang penting ya Pak. Kalau ini salah bilang penting, ayo. Apa tadi lepas itu ya? Yang TVRI apa? Oh, alat komunikasi Iya, pemerintah. pemerintah. Itu bahasa alat komunikasi pemerintah itu kalau di zaman Orde Baru itu sempat dibilang corong pemerintah, itu kan maksudnya? Iya. Iya, maksudnya itu bukan ya, jadi bukan. TVRI itu milik negara, bukan pemerintah. Kita LPP, Lembaga Penyiaran Publik, jadi netral. Dan tidak memprovokasi tadi itu, jadi dia netral, punya negara, bukan punya pemerintah. Kalau punya pemerintah kan misalnya, wah gubernur ini, lalu gubernur aja beritanya, salah benar betul aja, nggak begitu, nggak begitu. Kita kepublikan, jadi bukan corong ataupun bahasamu tadi apa sih, milik pemerintah, bukan, milik negara, milik negara. Dan kita ada editorial perusahaan, ada segala macam untuk bersiaran seperti apa. Oke. Yang ketujuh. Kapan didirikan? Oh ya. TVRI secara nasional itu ya, dulu kan TVRI Kalbar belum ada nih. Adanya kan cuma di Jakarta. Di sini hanya merilai siaran nasional. Jadi pertama kali TVRI nasional itu TVRI Pusat Jakarta ya, berdiri tanggal 24 Agustus tahun 1962. Nah, kemarin ulang tahun dan yang ke-7 tahun tuh 62 sampai 2024, hitung sendiri. 62. Ah betul kemarin 62. Jadi kemarin udah ulang tahun ke 62. Nah, jadi langsung saat itu berdiri dan bersiaran secara nasional. Nah, adapun yang bisa menangkap siaran nasional itu adalah provinsi ataupun kabupaten kota yang ada transmisinya, tuh yang tower tinggi itu sama pemancarnya. Dulu di Pontianak udah ada juga tahun-tahun 80-an. Berdirinya ini tahun 80-an. Pastinya saya tidak ingat, tapi tahun 80-an lah TVRI Pontianak itu ada. Tetapi kalau siaran TVRI Kalbar yang memproduksi siarannya sendiri itu tanggal 23 September tahun 98. Beda sebulan sama Pontianak. Iya kan? Itu dia. Jadi itulah TVRI Kalbar. Kalau kita ulang tahun itu 23 September, gimana kalian anak-anak sekolah datang ulang tahun lagi? Itu kan cuma senam juga, ada disiarkan juga. Kami ke sekolah Pak. Libur, hari Sabtu Minggu kan libur. Ya itu kapan berdiri udah ya? Pak, mau nanya Pak. Kan pasti pas tahun berdiri itu kan tahun 62. Nah, ada nggak Pak masa pas jatuh bangunnya gitu? Kan sampai akhirnya TVRI ini bisa menyiarkan secara nasional. Itu gimana Pak?
Setahu saya TVRI itu tidak bersyarat. Dia setelah dari tahun 62 itu terus konsisten sampai sekarang bersyarat. Cuman perubahan status saja. Jadi waktu masih ikut Departemen Penerangan itu namanya ya TVRI. Kemudian sempat menjadi Perjan, Perusahaan Jabatan. Kemudian sempat menjadi PT juga TVRI. Ya. Dan sekarang akhirnya Lembaga Penyiaran Publik LPP di bawah Kominfo, ya di bawah Departemen Kominfo. Tahu Kominfo? Apa? Dan informasi. Ya. Itu dia sejarahnya. Oke, jadi tidak ada jatuh tahu, cuma perubahan status. Tapi pegawainya ada yang pegawai negeri. Karena dulu kan Departemen Penerangan. Pegawai negeri, ada yang P3K sekarang. Ngomong-ngomong terkait itu tuh berarti tadi ya kayak ada kendala enggak dari TVRI ngikutin perkembangan akhirnya kayak tadi yang dari TV analog berdigital atau yang lainnya gitu? Tidak, ya sejauh tidak. Ini udah broadcast ini ya, jadi karena basicnya orang-orang TVRI ini adalah broadcaster, jadi mereka itu udah paham dan baik analog maupun digital itu hanya perubahan sistem teknologi penyiaran aja, tapi sistem kerjanya sama, alat cuma cukup dipahami. Dan jauh sebelum adanya pemancar digital tuh di TVRI udah istilahnya di klub itu ada saja tentang teknologi digital kita jauh sebelumnya udah belajar ini. Jadi begitu tiba masanya kita udah siap. TVRI yang paling siap. Akhir ada sih tuh Kak, yang kapan mulai disiarkannya tayang secara nasional secara gitu, nasional Bapak udah live jelaskan ya, dia juga. saat itu langsung dia bersiaran sampai sekarang tidak ada kendala, cuma perubahan status ya. Dari awal, maaf Pak, dari awal TVRI itu dibangun emang di sini. Di Ahmad Yani ini. Kalau Kalbar ya Pontianak nih di sini memang nggak pernah pindah. Dari awal. Ya. Dari awal juga makan. Belum lahir. Saya juga masih SD. Masih dalam Saya masih SD. awal bangun itu dia podcast audit kan TV Apanya itu? dia Ke penduduk. Kalau sudah dipepancarkan pakai pemancar ini, penduduk nggak perlu apa istilahnya nontonnya langsung pakai TV aja gini. Maksud kamu memancarkan ke rumah penduduk, apakah TVRI perlu satelit gitu? Iya, semuanya kan basicnya dari Jakarta, Cibinong ya. Dia memancar ke satelit 6,4 GHz dan diterima di downlinknya parabola Pontianak ini tinggal 4,3 GHz. Nah, nanti dari sini masuk ke peralatan pemancar, dikonvert dari TVRO, nah TVR televisi ranging only, nah, masuk ke pemancar, dipancarkan dengan gelombang RF radio frekuensi, masuk ke rumah siapa namamu? Nasipa, rumah Nasipa ini. Nah, masuk sini. Nah, ini Nasipa lagi nonton sini, dapat TVRI. Itu ceritanya dari Cibinong dulu nih Jakarta ke satelit. Jadi di sini ada siapa artis yang lagi terkenal misalnya. Bisa dilihat ini lagi di syuting nih, lagi di kamera ini sama kameramen TVRI. Dari sini dia tempakkan dengan frekuensi 6,4 GHz ke satelit. Satelit disambut, ditarik downlink. Nah, ini kan uplink ya, up, ini down. Cek masuk ke satelit. Itu ceritanya kenapa saya nggak bisa lihat orang Jakarta masuk TV. Nah, gitu ceritanya. Jadi bukan ujuk-ujuk. Oh itu kok. Gitulah ceritanya. Kebetulan saya ada di sini. Ini Oh ada nggak? bukan maksudnya saya ada di saya ini pertanyaan udah dari dulu sih, biasa nanya mama kan. Kalau
di TV tuh biasanya orang tuh dapat duit dari mana sih? Di TV mana Kan nih? soalnya kalau di ke TV kan siaran ke TV kan itu Oh. orang nontonnya nggak pakai cuma pakai wifi, cuma pakai TV nggak pakai wifi, nggak pakai antena aja. Itu biasanya orang ini dapat uangnya dari mana sih? Apakah yang ini ngasih dapat Maksud sih kok karena yang nonton ini kayak langsung gitu kan, enggak. bayar. Gimana? Nontonnya enggak bayar. nontonnya kan nggak bayar. Jadi orang-orang yang kerja di TV atau di TVRI. Iya. Oh, kalau yang bekerja, saya ASN, saya pegawai negeri, gaji pemerintah. Karena di sejarahnya kan udah mulai dari Departemen Penerangan. Nah, sekarang Kominfo. Jadi sahlah kalau mau masuk TVRI ngelamarnya di Kominfo. P3K jurusannya harus pas juga. Misal sekarang A1 atau fisika atau IPA. Jangan bio. IPA yang ini, IPA yang eksak. IPA kan ada macam-macam, ada bio, ada fisika. Iya, iya masih bisa. Jadi kalau P3K nantinya yang pastikan kuliah, nah, kuliah bisa di komunikasi, iya, teknik bisa, atau memang broadcast itu nggak dapat gaji. Kalau urusan warga menonton TV dengan gratis karena punya TV, ya itu hak warga, free to air bahasa kami, melayani masyarakat warga dengan gratis. Aku bisa diberikan di Jakarta enggak sih? Bagaimana caranya bersiaran langsung Pak dari SMA 3 bisa on air langsung tanpa harus ke TVRI? misalnya ada yang kita nih ada berita terus kita kasih tahu ke TVRI itu pakai biaya atau enggak? Tidak, Enggak. gratis. Kecuali Pak kami ada sosialisasi, ya, Pak kami acara resmi, Pak acara bendera peringatan, itu pun sebenarnya bisa. Kalau sekolah enggak ada biaya, gratis. Kamu aja yang nggak mau kasih tahu. Berarti siapa? Kalau kita inisiatif sendiri, nanti sekolah lain ini. Oh iya. Nanti sekolah ada berapa di sini? Ada 100 sekolah. Tolong diberi 100. Siapa yang mau pergi ke sana? Orangnya cuma berapa ekor di sini. Oh iya. Paham kan? Paham. Jadi harus diam-diam. Ya. Iya sih Pak. Iya sih Pak. Jadi langsung apa sudah. Nah, kemarin kita banyak angkat sama sama 3 sering kita datangi aja wawancara kepala sekolahnya, ambil visual kegiatan sering sama 3. Kalau zaman Pak Wartono sering. Sekarang siapa Pepsen? Pak Iwan. Pak Iwan itu dari SMA mana dulu? Ya. Pak, kan yang biasanya sebenarnya kalau misalnya yang kayak liputan kan orang tuh pasti pakai yang kamera gede tuh. Nah, tapi itu bisa langsung tayang ke TV. Nah, itu juga lewat satelit atau kayak ada kabel. Tapi biasa ada kabel gitu kan. Itu kabelnya tuh kemana gitu. Nah itu tadi ya yang saya ceritakan. Ini bagus nih kamu pertanyaannya. Jadi kamera kalau dia pakai yang namanya tadi soliton, ada nyatat ke tadi soliton ya, ada. soliton. Itu langsung satelit ya. Jadi kayak gini tuh. Ya, soliton. Ya nih, soliton nih. Harganya 900 juta. Ada yang 250 juta. Nih. Ada yang 250 soliton. Itu satu gitu, Pak. Satu gini aja nih 250 juta. Tapi dia tembak satelit. Misalnya ini kamera saya arahkan ya. Ini di sini ada soliton on. Jakarta bisa lihat dah itu si. Siapa sih? Kamu ya? Oh bisa Pak, sudah. Coba sini ngomong. Udah langsung itu, langsung di layar nanti ya. Langsung di layar seperti siaran-siaran lain apa. Dia langsung di layar.
Padahal kita di sini. Nah itu kelebihannya Soliton. Nah kalau yang pakai kabel dia harus terkoneksi dengan pertama mini fan. Oh iya. Mini fan, newspan tuh, newspan. Itu pun ujung-ujungnya kan ke satelit SNG. Kemudian kalau dia di studio, kamera studio, otomatis kabelnya juga ke perangkat yang tembak ke satelit. Semua ujung-ujungnya ke satelit. Karena dialah yang uplink and downlink. Bahasa IPA tadi tuh. Jadi satelit di sini tuh diluncurin di sini gitu. Satelit itu yang meluncurkan pemerintah kan. Biasanya peluncuran satelit itu kalau nggak salah di NASA, di Amerika kalau nggak salah ya satelitnya. Di Indonesia kan peluncuran satelit tidak ada. Jadi kita alat kita dia di sana baru diorbitkan. Lintasan orbitnya di sini aja. Indonesia, Singapura, Thailand, Amerika, Afrika, Malaysia. Jadi ada bagian negara lain yang tidak dilintasi satelit itu. Kalian pernah lihat satelit malam-malam? Pasti tidak pernah. Ada loh kayak bintang, itu satelit. Iya, bintang kayak bintang ya. Kadang dari arah timur, kadang dari barat. Kalian tidak pernah lihat ya? Saya itu suka melihat itu. Atau mungkin pernah tapi nggak mau Mungkin itu nggak satelit. Itulah satelit. Dia warnanya biru, persis kayak bintang. Dia bergerak atau di daerah lain. Itu satelit. Kalau hujan tuh Kalau hujan, Satelit bentuk kayak barang gitu apa? Besi satelit gitu. kayak drum. Oh. Kalau dilihat bentuknya tuh kayak drum. Tapi itu peralatan canggih semua dalam itu. Dia yang menerima uplink kemudian mendownlink tanpa awak. Jadi begitu dia di lintasan orbit, dia begitu aja terus. Itu kan ruang hampa udara, udara atmosfer. Ini udah menikah. Tidak relate. Kan kecepatan nih. Misal saya lagi di jalan nih, waduh SMA 3 kebakar. Walaupun dekat lah ya, tapi api itu kan udah mau padam pula kan, udah disemprot oh padam. Daripada tidak dapat gambar, ambil api kan. Kalau mau wawancara sekalian bisa, posisi tetap begini, middle shoot ya namanya. Jadi kamera itu kalau middle shoot itu saya kasih contoh video. Gini, ya middle shoot. Nah, segini aja. Jangan begini kepalanya doang atau terlalu begini kepalanya terpotong, nggak boleh. Oh, nggak boleh terpotong, Nggak Pak. boleh, jelek lah. Jadi begini, selalu ada. Nah, jadi misalnya kan yang tadi kayak yang wawancara yang iya, wawancara tadi pakai HP boleh saya bilang kan. Cuman cara pengambilan tadi udah tahu middle shoot dan pastikan tidak ada besi. Karena kan HP ini kan bocor suaranya. Kita lagi ngomong gini di sana ada yang, woi, dengar woi di sini kan. Apalagi kebakaran, lalu ujungnya yang ngomong nanti ini di TV mulutnya jaga gini. Suaranya mana? ketangkep sore itu ya. Nggak ketangkap benar suaranya itu campur atmosfer. Nah, bahasa atmosfer gitu. Jadi namanya suara di luar itu namanya atmosfer. Ya turun kami Pak dari pihak sini. Yang turun Iya. tim kru. Iya. Di sini ada tim kru, itu kontributor. Kita lengkapi sih mereka dengan kamera. Kamera sih biasa dari mereka. Waktu mereka mau mendaftar atau melamar menjadi kontributor itu mereka harus syaratnya punya kamera. Itu aja sih. Jadi jurnalis. Cukup. Jadi ya Cukup. Oke, kalau cukup itu ya yang ngomong banyak lucu nanti gurumu marah. Ini kayak olok-olok nih yang jawab siapa tuh? Bukan orang TVRI kali. Baik,
terima kasih kepada Pak Heri Ya. yang selaku narasumber wawancara pada tugas kami kali ini. Saya izin tutup wawancara kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.